Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal DAI dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Sumboko. Dalam Jurnal DAI edisi ini kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai bertumbuh dengan etika di Swarga Loka. Ajakan untuk berpihak kepada anak dan merefleksi karya seni untuk mendekati yang ilahi. Berdiri sejak tahun 1993, Swarga Loka berupaya melestarikan warisan nilai leluhur melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Swarga Loka juga mendapat rekod muri karena menjadi pemrakarsa drama wayang. Bathara Saferigadi Dewandoro adalah salah satu bibit di sanggar ini. Ia menjadi salah satu penata tari termuda. Cita-citanya adalah menjadi seniman tari terbaik dunia dengan tetap menjunjung etika dan nilai budaya Indonesia. Sewaktu kecil kami diajarkan oleh budi pekerti, oleh sesuatu yang luar biasa untuk modal atau untuk bekal hidup, bahwa kita harus berguna bagi banyak orang, ya, berguna bagi sesama. Makanya di Swarga Loka kami didikan tidak lain adalah itu. Karena kita arahnya adalah pendidikan budi pekerti, bagaimana mengajarkan orang bersopan santun, bagaimana mengajarkan orang untuk saling menghargai, saling mengasihi, cinta kasih dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang kita harapkan, tidak fisikal dalam keindahan bentuk tari atau bentuk gerak atau keindahan suara, namun lebih pada spiritual, bagaimana mendidik jiwa sehingga orang itu punya budi pekerti yang luhur. Sanggar Seni Swarga Loka lahir di Yogyakarta pada pertengahan tahun 1993. Tujuannya untuk mewadahi berbagai aktivitas seni para seniman ataupun alumni perguruan tinggi seni. Pada tahun 1997, Swarga Loka pindah ke Jakarta dan mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat. Saat ini terdapat di 2 tempat, di wilayah Cikunir dan di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Fokusnya, pendidikan budi pekerti melalui seni tradisi, khususnya budaya Jawa. Para penari ini telah bertahun-tahun berlatih di Sanggar Seni Swarga Loka. Mereka memulainya sejak dini. Tidak hanya berlatih tari, tapi juga kepekaan, kepercayaan diri, dan mengasah jiwa melalui seni. Saya pikir kesenian itu kalau sudah menjadi kebutuhan jiwa, akan bisa menikmati itu. Menghormati orang lain, menghormati yang lebih tua, atau yang tua menghormati yang muda, itu adalah kebutuhan sebenarnya. Karena dengan begitu kita akan merasa bahwa ada sebuah ikatan. Di antara mereka adalah Bathara Saferigadi Dewandoro. Dia putra ketiga Suryandoro dan Dewi Sulastri, pendiri Sanggar Swarga Loka. Usianya 16 tahun. Duduk di kelas 2 SMU Angkasa, Jakarta. Cita-citanya menjadi seniman tari terbaik dunia. Yang membuat saya menari itu panggilan jiwa, ya. Panggilan jiwa saya dari kecil, itu hati saya itu udah nyamplok di seni tari ini. Saya lebih punya rasa semangat, lebih percaya diri saya selalu nambah. Terus pengalaman, terutama pengalaman itu adalah guru yang paling berharga untuk saya. Saya bercita-cita untuk menjadi seniman tari nomor 1 di dunia. Bathara belajar tari secara otodidak. Awalnya, ia suka memperhatikan kedua orang tuanya berlatih. Dengan kemauan sendiri, ia berlatih dan mengembangkan diri. Prestasinya menjadi penari dan penata tari termuda menarik berbagai penghargaan.
Salah satunya juara pertama tari kreasi se-Jabodetabek karena tariannya yang berjudul Tekad. Kayak karya tari pertama saya itu saya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman saya yang judulnya kan tekad. Tekad kita untuk maju itu harus bulat, tetap harus kita terus. Walaupun halangan, rintangan, cobaan, harus terus kalau kita mau mencapai cita-cita yang terbaik, itu semua harus kita lewatin. Gitu. Drama Wayang Swargaloka itu adalah pengembangan wayang ya, jadi wayang alternatif, wayang klasik yang kita kembangkan, memakai bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kami ingin memperkenalkan wayang ini tidak hanya orang Jawa yang bisa menikmati, tapi di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia bisa menikmati wayang itu, bisa mengerti. Dengan leluhur saya, kan gitu. Saya diwarisi sedemikian wayang orang yang luar biasa. Saya bangga, tapi anak cucu kita harus bangga dengan saya bahwa kita bisa memberikan sesuatu sebagai tinggalan untuk perkembangan anak-anak kita. Museum Rekor Dunia Indonesia di sini tertulis bukan rekor Swargaloka ini merupakan satu lembaga pembinaan, pelestarian dan pendidikan yang sangat bagus ya, yang dan khususnya dalam hal seni teater tradisional Indonesia. Generasi muda bangsa Indonesia ini harus mampu dan mau menghargai karsa dan karya kebudayaan bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Ya, tanpa Anda berdua di dunia ini tidak ada apa yang namanya drama wayang. Swargaloka mendapat penghargaan atas prakarsanya menciptakan drama wayang Indonesia. Harapannya membawa nama harum Indonesia melalui seni yang dijunjung dengan etika dan kepercayaan akan nilai luhur manusia. Dan Batara ada dalam arus cita-cita itu. Dengan semangat dan tekad, ia bertumbuh menjadi bagian bagi sejarah masa depan. Sikap berpihak kepada anak berarti mendukung pemenuhan hak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini mengajak seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anak. Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng menjadi titik awal momentum ajakan itu. Tantangan demi tantangan yang dihadapi anak-anak menghadapkan mereka pada keharusan untuk mempersiapkan diri bagi masa depan. Sebagai modal menghadapi zaman, anak-anak perlu diberi bekal. Tidak hanya bekal pengetahuan akademis, tetapi terutama bekal untuk memenuhi kebutuhan jiwanya dan membentuk karakternya. Selain mendapatkan modal, sudah sepatutnya anak-anak juga mendapatkan hak mereka. Antara lain untuk bermain, bertumbuh, dan berkarya sesuai usia mereka. Salah satu cara membantu anak mendapatkan hak mereka antara lain dengan berusaha memenuhi kebutuhan mereka dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ida Rosida adalah salah seorang siswi kelas 11 Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng. Ia mengalami gangguan penglihatan sejak kelas 3 SD. Dulu, kedua matanya minus 1,5. Setelah diperiksa, ternyata minus di kedua mata Ida telah naik menjadi 5. Ida pernah memiliki sebuah kacamata.
Namun setelah kacamata itu patah, ia tidak memakai lagi. Keterbatasan ekonomi keluarga menempatkan kacamata sebagai kebutuhan yang tidak diutamakan, bahkan dikesampingkan. Sekarang kan kata dokter, tadi kata yang itunya disaranin suruh pakai kacamata terus supaya minyak nggak nambah. Ya udah, berharap sih ya bisa ngelihat jelas aja lah biar bisa belajar lebih fokus lagi. Walau memiliki gangguan dalam penglihatan, selama ini Ida dikenal sebagai anak yang tekun. Ia sering menjadi juara kelas dan aktif dalam berbagai kegiatan. Ida adalah satu dari 500 peserta bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan khusus untuk anak-anak. Bakti sosial ini diadakan di lingkungan sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng. Tujuannya memenuhi kebutuhan anak di bidang kesehatan dan pendidikan. Saya tentu berharap bahwa anak-anak kita ini adalah generasi penerus bangsa yang harus kita siapkan dengan baik. Yang selama ini banyak sekali terjadi bahwa anak-anak bukan dijadikan subjek di dalam satu keluarga, tetapi justru mereka menjadi objek yang kadang-kadang tidak mendapatkan hak partisipasinya, diskriminatif perlakuan terhadap mereka, tidak punya waktu untuk bermain, ya, tidak mendapatkan kasih sayang dan panutan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berupaya mencari cara menjadikan kota Jakarta ini kota layak anak. Bakti sosial seperti ini adalah sebuah ajakan untuk mengajak keluarga dan masyarakat lebih memperhatikan kebutuhan anak. Kota yang ada forum anaknya, kota yang ada ruang-ruang publik untuk anak, kota yang di kampung-kampung ada perpustakaan, ada ruang-ruang IT, ruang-ruang kreasi untuk anak, dan yang lain-lainnya. Selain bakti sosial kesehatan mata, pada kesempatan tersebut diadakan pula khitanan massal, pemeriksaan hemoglobin, posyandu, dan pemberian perlengkapan sekolah seperti tas dan buku. Selain itu ada juga bantuan sepeda dan santunan pendidikan bagi anak-anak sekolah kurang mampu di wilayah Jakarta Barat. Walaupun ada perhatian dari pemerintah, tetapi yang memegang peran penting untuk perkembangan anak-anak secara langsung adalah keluarga dan masyarakat. Di sini sekarang harapan kita kepada keluarga justru, bukan kepada anak-anak itu, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada semua pihak. Mari kita siapkan anak-anak kita secara positif. Membantu anak menyiapkan diri untuk masa depan adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan agar tugas itu dapat mereka lalui dengan baik. Hal ini tentu perlu dilakukan secara bekerja sama, karena sumber daya setiap orang dan keluarga berbeda-beda. Memberi harapan, dukungan, serta sikap yang berpihak pada anak akan membuat anak lebih siap menghadapi masa depannya. Masjid Agung Al-Falah di kota Jambi dikenal dengan Masjid 1000 Tiang karena keunikan tiangnya. Sementara Masjid Agung Pondok Tinggi di kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dikenal karena keindahan ukirannya. Kedua masjid ini termasuk dalam 7 masjid terindah di seluruh Sumatera. Melalui karya seni masjid, masyarakat Jambi menggali nilai-nilai kedekatan kepada Sang Ilahi. Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang mayoritas adalah suku Melayu. Bahasa Melayu Jambi dikenal menggunakan dialek O. Jambi merupakan tempat berasalnya bangsa Melayu, yaitu dari Kerajaan Malayu Batanghari, Jambi. % masyarakat Jambi memeluk agama Islam. Salah satu masjid terindah dan terbesar di Jambi adalah Masjid Agung Al-Falah. Masjid ini terletak di Jalan Sultan Taha, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Sebanyak 232 tiang yang berjejer menyangga atap dan kubah membuat masyarakat menyebutnya sebagai Masjid 1000 Tiang.
Jejeran ratusan tiang di Masjid Al-Falah terbagi menjadi dua bentuk. Tiang-tiang langsing berwarna putih menyanggah sekeliling masjid bagian luar, dan tiang-tiang berlapiskan tembaga menopang struktur kubah di bagian tengah bangunan masjid. Tiang putih itu pada dasarnya semuanya tiang putih. Melihat zaman sudah berkembang hari ini, kan? Terus arsitek banyak, maka pada tahun 2005, ya, maka Pak Gubernur waktu itu adalah Zulkifli Nurdin. Beliau mempunyai azam untuk memasang tembaga tiang-tiang. Setelah dilapisi dengan tembaga itu hanya sekedar untuk memperindah masjid yang pada awalnya polos. Jadi dengan adalah pelapisan tembaga, jadi menambah cantik atau indahnya masjid. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1971 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 29 September 1980. Berdiri di atas lahan seluas 2,7 hektar dan luas 6.400 meter persegi, bangunan masjid ini memiliki kapasitas daya tampung 1.000 jamaah. Masjid ini ramai dikunjungi oleh para jamaah untuk mengisi kegiatan ibadah, termasuk di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadannya 30 hari, jadi tamat khatam Al-Quran 30 juz. Terus habis sholat tarawih dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, ya, yaitu kerjasama pemerintah Provinsi Jambi dengan Radio Republik Indonesia Jambi, dan tim pelaksana daripada pembacaan itu adalah IPKOH, Ikatan Qori-Qoriah Hafiz-Hafizah Provinsi Jambi. Tanahnya ini, tanah itu adalah tanah Kerajaan Melayu. Sejarah sih seperti itu. Kerajaan Melayu, karena di sini kan benteng Belanda waktu itu kan. Al-Falah merupakan bahasa Arab yang diartikan sebagai kemenangan. Menang berarti memiliki kebebasan. Atas dasar inilah masjid ini dirancang secara terbuka, tanpa pintu dan jendela di sekelilingnya. Menjadi kebanggaan masyarakat Jambi, Masjid Agung juga terdapat di lambang Provinsi Jambi, yang berarti ketaatan beragama rakyat Jambi. Kota Sungai Penuh terletak di ujung barat Provinsi Jambi dan berjarak 500 km dari kota Jambi dengan waktu tempuh sekitar 10 jam melalui jalur darat. Salah satu masjid tertua di wilayah ini adalah Masjid Agung Pondok Tinggi. Masjid Agung ini masuk ke dalam warisan budaya yang harus dilindungi di bawah Monumen Ordinasi tahun 1931 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Cagar Budaya. Masjid Agung Pondok Tinggi ini juga diabadikan pada lambang pemerintahan Kota Sungai Penuh. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh warga Pondok Tinggi pada tahun 1874. Bentuk masjid yang unik dan ukiran-ukiran yang menarik membuat Masjid Agung ini menjadi salah satu masjid terindah di Indonesia. Wah, memang masjid ini memang bagi masyarakat Pondok Tinggi ini memang sangat dibanggakan, sangat dihormati lah. Karena ini sebagai warisan daripada nenek moyang mereka di sini. Jadi masjid ini dibangun ini sudah dari tahun 1874 sampai sekarang yang masih berdiri seperti inilah masjid ini. Atap masjid tidak berupa kubah, melainkan atap tumpang bersusun 3 ke atas membentuk limas, yang artinya susunan pemerintahan Dusun Pondok Tinggi. Menara Masjid Pondok Tinggi ini pun berada di dalam, dengan anak tangga berjumlah 17, yang artinya adalah jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam. Terdapat 2 beduk di masjid ini. Yang kecil digunakan untuk mengumandangkan azan,
Sedangkan yang besar disebut tabuh larangan, dibunyikan bila terjadi bencana ataupun kebakaran. Hampir di seluruh bagian bangunan masjid terdapat ukiran dan hiasan yang bercorak Islam dan naturalis tradisional Kerinci. Sedangkan untuk pemasangan konstruksinya, masjid ini tidak menggunakan bahan logam, melainkan dipahat dan dipasang dengan apitan agar memiliki daya tahan terhadap goncangan. Masjid Agung ini sempat digoncang 3 kali gempa, namun masih kokoh berdiri. Masjid Agung ini ditopang oleh 36 buah tiang, dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tian Panjan Sembilai, Tian Panjan Limau, dan Tian Panjan Duai. Selain itu, pada atap juga terdapat tian gantung. Masjid Agung Pondok Tinggi mengandung peninggalan sejarah Islam dan nilai budaya kuno yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, masyarakat masih menjunjung tinggi dan menjaga adat dari Masjid Agung Pondok Tinggi. Di sini kan hukum adatnya kuat, Bu. Jadi memang sejarah masjid ini juga ada kaitan dengan masalah adat di sini. Nah, di sini contohnya di sini kalau kegiatan-kegiatan sholat Jumat, sholat berjamaah itu sholat 5 waktu atau sholat ibadah Ramadan, di sini diatur menurut adat ya. Jadi tiap masing-masing lurah itu mereka mewakili lurah mereka masing-masing untuk menjadi imam khatib di sini. Masjid Agung Seribu Tiang dan Masjid Agung Pondok Tinggi merupakan 2 di antara 7 masjid terindah di wilayah Sumatera. Nilai sejarah yang tertuang di dalamnya tidak hanya menjadikan masjid ini sebagai sebuah sarana ibadah, tetapi juga mengukuhkan adat dan menjaga warisan budaya yang ada. Nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia tak pernah lekang oleh zaman. Dari masa ke masa, nilai-nilai itu selalu bertahan. Tugas kita untuk menjaga dan terus menghidupinya dalam segala aktivitas harian. Jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi, nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.